sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom my family, saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kami percaya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sudah mempersiapkan semuanya untuk beribadah. Kami percaya pada pagi yang indah ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai penyembahan kita. Hadirat Tuhan, biarlah semua kita diberkati oleh Tuhan
penyembahan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus pada saat ini Tuhan. Boleh kami berdiri tempat ini oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat satu pujian saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu. Haleluya Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya
Solo, mungkin seluruh dunia pada saat ini Tuhan. Kau izinkan Tuhan, kami tidak bisa beribadah Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami bisa boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mungkin di rumah kami masing-masing ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mampukan kami ya Yesus. Mampukan kita semuanya Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Biarlah kami Tuhan memandang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang ibadah di rumah Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan rumah mereka masing-masing Tuhan. Biar kita tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kita semua Tuhan yang melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Kami tetap Tuhan menanti hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya Yesus. Kami percaya pada saat ini kita mau diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Kalau kita mengingat kepada jemaat yang pada saat ini sedang bersuka cita karena boleh beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Amin. Amin. Mau bersuka cita buat dia? Amin. Haleluya. Kami percaya pada saat ini. Mari yang percaya kita akan bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita pujikan ini dengan semangat. Haleluya Yesus. Beban dan
tetap berdiri karena kita akan bergoyang buat Dia. Kita akan memuji nama Tuhan karena Yesus kekasih jiwaku. Amin. Kita percaya kalau Yesus kekasih jiwa saya. Amin. Kita katakan kepada saudara-saudara kita, katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Katakan semuanya, amin. Haleluya. Semuanya sudah senyum semuanya. Mari kita angkat satu pujian ini. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang, amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Amin. Yesus kekasih jiwa. Kita diberkati pujian ini. Yesus kekasih jiwaku. Amin.
Ya, kita akan diberkati lagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Kita mengangkat amplop ini, persembahan boleh dimasukkan di dalam amplop. Nanti tiba saatnya kita masukkan ke dalam kotak persembahan di dalam gereja. Kami percaya jemaat sudah mempersiapkan persembahan kita. Dengan kasih Allah, nanti Ibu Surono untuk doa persembahan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa saat pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami hendak memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyucikan dan menguduskan setiap persembahan kami sehingga boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat sudah diberkati oleh Tuhan dengan persembahan, dan kita akan diberkati lagi melalui hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita sudah diberkati melalui pujian kita juga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita. Kami percaya atas berkat-Mu melimpah kepada jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya Yesus. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan ku ada
segala kebaikan dan kemurahan-Mu, hadirat-Mu yang sudah kami rasakan di dalam setiap pujian dan penyembahan kami saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, untuk semua kasih setia Tuhan yang masih ada sampai dengan hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa. Urapilah kami semua ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Arahkan hati pikiran kami supaya tertuju hanya kepada firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami butuh firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Haleluya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Semuanya masih dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau terima setiap firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari-hari kita, di dalam setiap aktivitas kita. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita saat pagi hari ini. Mari silakan buka Alkitabnya bersama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-91. Kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 ya. Kita buka Alkitab kita, boleh buka gadgetnya juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membacanya bersama-sama. Bapak Ibu sudah ketemu? Ya, puji Tuhan. Saya akan membacakannya di sini dan Bapak Ibu boleh menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan dalam lindungan Allah. Ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat yang ke-12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah saya bacakan kepada kita semua saat pagi hari ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ini berbicara tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Ini berbicara tentang di mana sebagai anak-anak Tuhan kita tetap aman, kita akan tetap damai, kita akan tetap baik-baik saja ketika kita ada di dalam naungan Tuhan, ketika kita ada dekat bersama dengan Tuhan, ketika kita ada tetap berdiam diri sebagai anak Tuhan yang benar-benar membutuhkan perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita tahu bahwa semua orang, bahkan kita, menginginkan yang namanya rasa aman. Amin. Kita menginginkan yang namanya rasa perasaan damai di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketahuilah hari-hari ini ada berbagai macam penyakit, ya, berbagai macam virus yang menyebar di mana-mana sehingga mempengaruhi ya pola hidup banyak orang saat-saat ini kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian hal tersebut juga mulai merubah daya pikir manusia, setiap orang bagaimana seharusnya hidup supaya tetap aman, ya hidup supaya tetap baik-baik saja. Bapak Ibu, segala macam sakit penyakit, segala macam virus, segala macam hal yang menakutkan pasti akan terjadi dan hal itu akan membuat setiap orang menjadi takut. Hal itu akan membuat setiap orang akan menjadi khawatir, ya. Kejahatan mulai muncul di mana saja dan kapanpun itu bisa saja muncul Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa setiap orang mulai cemas, setiap orang mulai merasa yang namanya ketakutan, ya. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan kepada kita semua melalui firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya akan baik-baik saja. Amin. Kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan baik-baik saja Bapak Ibu. Kita akan aman dan segala sesuatunya itu akan baik-baik saja ketika kita melakukan beberapa hal melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya. Yang pertama, anak Tuhan, orang percaya akan baik-baik saja, akan aman di dalam naungan, di dalam lindungan Tuhan. Kalau yang pertama, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang kedua tadi, di sana dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saat dalam situasi dan kondisi yang mengancam setiap orang, yang membuat orang-orang tidak nyaman, tetapi kita lihat firman Tuhan, anak Tuhan, orang percaya akan aman dan baik-baik saja. Karena apa? Percaya kepada Tuhan. Kita diminta, kita disuruh untuk percaya kepada Tuhan. Percaya yang seperti apa supaya kita tetap aman dalam lindungan Tuhan? Percaya yang rupanya seperti apa supaya kita tetap damai dalam lindungan Tuhan walaupun situasi dan sekitar kita sepertinya mengancam nyawa kita? Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa percaya yang dimaksud adalah memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, memiliki keyakinan yang benar, yang pasti di dalam Tuhan tanpa ada kebohongan, tanpa ada dusta di sana. Percaya dengan tulus, percaya dengan yakin, percaya dengan kesungguhan hati bahwa Tuhan sanggup menjadi tempat perlindunganku. Tuhan itu adalah kubu pertahananku. Ya Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia adalah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan
pertahanan kita di dalam masalah, di dalam persoalan apapun itu. Kita akan tetap aman di dalam Tuhan. Hanya kita diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam percaya itu, selain keyakinan yang kokoh, kita diminta untuk berharap kepadanya. Di dalam kepercayaan itu akan timbul yang namanya pengharapan kepada Tuhan yang kita percayai dengan kesungguhan hati kita. Ya, berharap kepada Tuhan artinya apa? Menaruh kepercayaan yang betul-betul 100% tanpa ada kekurangan di sana, hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Ya, yakin, berharap kepada Tuhan. Kemudian, setelah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa andalkanlah Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala hal yang kita lakukan, apapun itu Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kepercayaan yang dimaksud di sini ya adalah keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Setelah kita yakin di dalam Tuhan, menaruh pengharapan kita kepadanya. Karena apa? Kita sudah meyakini Tuhan, kita sudah mempercayai Tuhan dengan 100%, kita diminta menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kemudian setelah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, andalkan Dia. Ya, andalkan Dia bahwa oh, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku percayai adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang sanggup dengan kekuatan kuasa-Nya akan melindungiku, akan menopangku, akan menaungiku dengan kepak sayap-Nya yang tangguh, yang kuat, tanpa ada tandingannya di sana. Ya, percaya dengan sangat yakin di dalam Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku. Amin. Ya, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya dengan tanpa ada keraguan, harus yakin bahwa Yesus sanggup ya menolong, mengubahkan hidupku, melindungiku, dan aku akan baik-baik saja. Aku akan aman dalam lindungan Tuhan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di sini dikatakan bahwa kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, kenapa kita harus yakin kepada Tuhan? Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ada apa di sana? Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi engkau ya Allah akan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, ini dia. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, tanpa ada kekhawatiran di sana. Karena apa? Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Ya, karena Dia akan menolong kita. Amin. Iya, kita harus percaya kepada Tuhan. Alasannya kenapa kita harus percaya kepada Tuhan lagi? Karena Dia tempat perlindungan kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Ya, Dia akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang sangat busuk. Bapak Ibu, Tuhan ya, dengan kekuatan sayap-Nya akan melepaskan kita dari berbagai ancaman penyakit yang mengancam diri kita sehingga membuat kita tidak aman, membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak bisa kemana-mana dengan bebas. Bapak Ibu, Tuhan tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan kubu pertahanan kita. Itu alasannya kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, itu alasannya kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Dia akan memelihara hidup kita dan tidak akan dibiarkannya orang benar goyah. Aman dalam lindungan Tuhan. Tadi hal yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, selain percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan, yang kedua adalah melekatlah kepada Tuhan. Dekatlah hanya kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat kepada Tuhan.
ya, melekat hanya kepada Tuhan. Kenapa kita harus dekat kepada Tuhan? Kenapa? Karena Dia akan meluputkan kita, ya, dan akan membentengi kita, ya. Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu kita, dan kita juga mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dikatakan firman Tuhan, lekatlah kepada Tuhan. Dalam artian, lekat kepada Tuhan itu adalah lengket, berpegang erat kepada Tuhan, ya, menempel hanya kepada Tuhan, ya, taat, setia, ya, dan sifatnya adalah untuk selama-lamanya, bukan hanya sementara, ya. Melekatlah kepada Tuhan, ya, seperti pohon, batang pohon dengan ranting yang sangat melekat, yang sangat lengket. Kalau dipisahkan, ranting itu pasti akan menjadi kering dan tidak akan dipakai, dibuang, dibakar, ya. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu. Melekatlah kepada Tuhan yang dimaksud seperti itu, lengket, melekat seperti pokok pohon dan juga ranting. Harus seperti itu Bapak Ibu. Kemudian melekatlah kepada Tuhan itu juga sama seperti perangko dengan amplop, ya, harus benar-benar lengket, tidak bisa dipisahkan, ya. Karena apa? Tuhan pokok kehidupan kita, Tuhan sumber kehidupan kita, sumber kekuatan, penghiburan, sumber berkat. Jadi kalau kita melepaskan diri kita dari sumbernya itu Bapak Ibu, percayalah bahwa kita tidak akan ada artinya selain daripada dibuang atau dibakar seperti ranting. Tidak akan berbuah, tidak akan bertumbuh, tidak akan tumbuh tunas atau buah dari ranting itu. Kalau misalkan ranting itu lepas dari pokok pohon itu. Nah, melekatlah kepada Tuhan itu yang dimaksudkan seperti itu Bapak Ibu. Dalam artian seperti ini, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih erat. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan yang lebih intim. Dengan cara apa? Berdoa, ya, baca firman Tuhan, ya, bangun komunikasi, berbicara kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita tidak menyampaikannya di hadapan Tuhan, kalau kita tidak menyampaikannya kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan Maha tahu, sebelum keinginan kita terucap dari mulut kita, Tuhan sudah tahu, tetapi butuh yang namanya komunikasi, butuh yang namanya hubungan yang erat, supaya apa? Tumbuh yang namanya hubungan yang erat, tumbuh yang namanya hubungan yang dekat, ya, erat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Artinya bahwa kita memiliki ketertarikan kepada Tuhan. Kita diminta untuk apa? Kalau misalkan memiliki ketertarikan, kita harus jatuh cinta dulu sama Tuhan, harus memiliki yang namanya tertarik, ya, kemudian kita jatuh cinta dengan Tuhan, ya, menghormati Tuhan dengan taat kepada segala aturan atau perintah dan menjauhi segala larangannya, melekat kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap hari kita berusaha untuk menjauhi, mengekang diri kita, jangan sampai kita melakukan hal yang melukai hati dan perasaan Tuhan, ya. Setiap hari kita berusaha untuk menekan kedagingan kita, jangan sampai melukai hati Tuhan, ya. Memiliki ketertarikan dengan Tuhan, kita akan berusaha untuk menyenangkan hatinya, membuat dia bahagia, membuat dia senang, ya, dengan cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap waktu kalau kita dikasih kesempatan oleh Tuhan, waktu yang menganggur, pakai kesempatan itu untuk memuji Tuhan, ya. Pakai kesempatan itu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan Yesus, ya, supaya apa? Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Hidup kita menghasilkan daun yang segar, buah yang manis dirasakan, yang enak dilihat.
Bapak Ibu, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kita akan memperoleh kuasa, kekuatan yang daripada Tuhan ketika kita membangun hubungan yang melekat kepada Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang berikhtiar sekali lagi, Mazmur 63 ayat yang ke-9. Coba kita buka dulu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jiwaku melekat kepadamu. Tangan Tuhan akan menopang hidup kita. Amin. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang erat bersama dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menopang. Tangannya yang kuat, yang perkasa akan menopang hidup kita, akan menopang langkah hidup kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, tidak sia-sia kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Amin. Tidak sia-sia. Lekatkanlah diri kita kepada Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan itu. Kita akan baik-baik saja. Amin. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-15, kembali lagi ke Mazmur 91 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Hal yang ketiga supaya kita aman dalam lindungan Tuhan adalah berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memanggil Tuhan. Ya, milikilah sikap yang menarik perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Milikilah gaya hidup yang menarik perhatian Tuhan tertuju kepada kita, Bapak Ibu. Ya, dengan cara seperti apa? Itu tadi ayat yang ke-15 dikatakan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Awasilah langkah hidup kita supaya ada di jalurnya Tuhan. Awasilah hati, pikiran kita, tindakan kita, semuanya itu ada di dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita sudah mengawasi hidup kita benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan pembenaran kita sendiri, firman Tuhan mengatakan Dia akan meluputkan kita dari berbagai kesesakan. Dia akan menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita, Bapak Ibu. Ya, berdoa dengan tidak bosan, berdoa dengan tidak berhenti, berdoa dengan tidak henti-hentinya di hadapan Tuhan. Ya, berserulah memanggil nama Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita ada di dalam situasi dan kondisi hal yang diinginkan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Amin. Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, Bapak Ibu. Setiap waktu, setiap saat, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita bangun hubungan intim bersama dengan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan kita, menyembuhkan kita dari segala macam sakit penyakit yang mungkin saat ini sedang mengikat tubuh kita, ya, yang menggerogoti tubuh kita. Dia akan meluputkan kita, Bapak Ibu. Yang membuat kita khawatir, yang membuat kita tidak nyaman, ya, Dia akan meluputkan kita. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanku, Allahku sanggup melakukan segala perkara, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu melakukan segala perkara karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ya,
kemahakuasaan Tuhan tidak bisa ya ditandingi oleh apapun. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Dia akan memelihara hati dan pikiran kita. Dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita ada di dalam lindungan Tuhan, ya, berdoa berseru kepada Tuhan, Dia akan memelihara damai sejahtera. Tuhan akan memelihara setiap pikiran kita. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 menjawab pertanyaan ini. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya percaya saat-saat ini setiap kita sedang berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Saya percaya kita memiliki hati yang sama. Pemulihan terjadi atas bangsa kita. Amin. Atas hidup kita, atas keluarga kita. Catatannya adalah berdoa, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari segala kejahatan kita, maka Dia dari surga akan mendengarkan seruan doa kita. Menarik perhatian Tuhan, ya, menarik perhatian Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Dengan cara apa itu tadi? Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 menjawab pertanyaan itu, ya. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Dia dari surga, dari tempat yang maha tinggi akan mendengarkan doa kita dan memulihkan negeri kita. Apa yang terjadi dengan keadaan situasi negeri kita saat-saat ini kita tahu. Dan saya percaya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ingin supaya bangsa negara kita dipulihkan, doakan itu, cari perhatiannya Tuhan. Ya, ayat ini menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu. Cari perhatian Tuhan. Ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 juga menjawab pertanyaan ini. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Yeremia 29 ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu datang berseru, dalam seruan kita kepada Tuhan, berusahalah supaya menarik perhatian Tuhan tertuju kepada apa yang kita serukan. Minta Tuhan supaya melakukan sesuatu terhadap apa yang kita serukan. Dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi orang percaya, dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan kita berdoa kepada Tuhan, itu akan terjadi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, pasti akan terjadi mujizat. Terjadi mujizat karena di dalam Dia tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Bapak Ibu, saat-saat ini banyak orang mulai merasa takut, khawatir. Ya, dengan situasi kondisi yang terjadi seperti ini, ya, yang dengan tiba-tiba siap tidak siap harus merubah pola hidup kita, ya, yang para pekerja harus diberhentikan untuk sementara waktu, timbul rasa takut, makan apa, apakah aku akan sehat atau baik-baik saja. Banyak hal Bapak Ibu, kejahatan muncul di mana-mana dan kapan saja itu bisa terjadi karena ada kesempatan, membuat orang takut, khawatir. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Yang pertama tadi, percaya hanya kepada
Tuhan tanpa ada keraguan di sana. 100% tanpa ada kebohongan atau dusta di sana. Melekatlah dekat seerat-erat mungkin kepada Tuhan, seperti ranting dan pokok pohon, atau seperti amplop dengan perangko mungkin. Ya, lekat, dekat, erat dengan Tuhan. Jaga hidup kita, diri kita, supaya tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Yang ketiga, caranya supaya tetap aman dalam lindungan Tuhan adalah berseru kepada Tuhan. Di dalam seruan itu berusahalah untuk menarik perhatian Tuhan tertuju kepada kita dan apa yang kita serukan, dengan penuh kepercayaan bahwa Dia mampu untuk melakukannya. Dia mampu melepaskan kita dari rasa takut, dari rasa khawatir. Dia mampu melindungi kita dari berbagai penyakit sampar atau penyakit menular yang mematikan. Dia mampu menjadi kubu pertahanan kita saat kita sedang lemah. Dia mampu menopang kita dengan kepak sayapnya saat kita sedang letih lesu. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, jangan takut. Kalau kita menjaga, mengawasi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan itu akan ada di dalam diri kita. Amin. Kita akan aman, damai, sejahtera bersama dengan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan bilang, walau 1000 rebah di kiriku, ya, dan di sisi kananku berlaksa-laksa berjuta-juta, kita akan menjadi orang yang, kita akan menjadi seperti penonton. Kita akan melihat, karena apa? Kita baik-baik saja. Loh, kenapa kita baik-baik saja? Karena Tuhan kubu pertahanan kita. Amin untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, menjadi kekuatan pengharapan kita. Walaupun kita tidak ibadah bersama-sama di gereja, tetapi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ya, tetap hubungan yang intim, bangun ibadah kita bersama dengan Tuhan. Bangun doa-doa kita bersama dengan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap iman kita, menghibur kita, mengingatkan kita supaya kita kembali membangunkan iman kita yang mungkin selama ini sedang tidur. Yakin lagi kepada Tuhan bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang sanggup meluputkanku dari mara bahaya dan segala sakit penyakit. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini terus melekat di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Jadikan firman Tuhan ini sebagai kekuatan kami ya Bapa, supaya kami tetap kuat, teguh, tenang, aman, damai, nyaman di dalam Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang sedang menjaga dan melindungi hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kami tahu Tuhan kami yang kami percayai, yang kami tinggikan, yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Haleluya Yesus Tuhan.
Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat pagi hari ini, yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami akan aman damai dalam lindungan Tuhan ketika kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, ketika kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kami, ketika kami melekatkan hati kami, hidup kami kepada Engkau. Kami percaya dengan kesungguhan hati kami bahwa kami ada di dalam lindungannya Tuhan. Kami ada di dalam penjagaan yang daripada Tuhan. Kami ada di dalam pengawasan yang daripada Tuhan. Sumber kekuatan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus meneguhkan iman percaya kami supaya semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin yakin kepada Tuhan yang kami percayai. Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Segala sakit penyakit mereka Tuhan yang ada di dalam tubuh mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan ilahi itu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kesembuhan secara total yang daripada Tuhan sudah diterima oleh Bapak Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan berkati, Tuhan tolong Bapa di sorga dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati hidup mereka dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, jemaat Tuhan yang sudah dewasa, yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan pelihara hidup mereka. Segala usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu ada di dalam penjagaan yang daripada Tuhan, ada di dalam lindungan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Sukacita, damai sejahtera Allah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Kami semua Tuhan, biarlah kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke dengan segala macam keadaan dan situasi yang saat ini sedang mencekam. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni bangsa kami dalam nama Yesus. Pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, semua para menterinya, semua kabinetnya Tuhan, seluruh jajarannya, aparat keamanan, semua para medis, dokter, perawat, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Kekuatan kesehatan, semangat yang baru daripada Tuhan ada di dalam setiap hidup mereka, supaya mereka semakin hari semakin bersemangat, semakin bergairah, tetap kuat di dalam Tuhan, dalam mereka boleh menjalankan amanah Tuhan yang sudah Engkau percayakan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Biarlah berkat-berkat yang daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kelimpahan yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami hanya mau percaya, mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.